Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh sama-sama menyembah Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terlebih lagi hari ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman. Tuhan tolong kami, mampukan setiap kami. Bantu kiranya Roh Kudus Tuhan boleh membantu kami untuk kami boleh memahami firman yang akan kami sama-sama dengarkan. Berkati setiap kami, berkati teman-teman yang ada di rumah masing-masing yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai, dan Tuhan sembunyikan di bawah kuasa salib-Mu. Sehingga setiap firman Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman yang ingin Kau sampaikan kepada anak-anak remaja yang saat ini sedang mendengarkan. Berbicara kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman Rise Generation, teman-teman remaja yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama kembali lagi beribadah. Kembali lagi kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah A Call to Keep Hoping, yang diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi kita akan sama-sama membaca dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripada namanya. Katanya, sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, kita garis bawahi. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada sebuah fakta yang mengatakan bahwa manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan. Tanpa air, mereka bisa bertahan hidup 3 hari. Tanpa bernafas, mereka bisa bertahan hidup 4 menit. Tetapi manusia tanpa harapan hanya bisa bertahan dalam 1 detik sudah mati. Kenapa manusia tidak bisa hidup tanpa harapan? Karena harapan merupakan sebuah pijakan awal. Tujuan di dalam hidup kita, jika kita tidak memiliki harapan, maka seseorang tidak akan memiliki semangat hidup untuk menjalankan semua pergumulan yang dihadapi.
Karena itu, semua orang pasti memiliki yang namanya harapan. Harapan memberikan kita keyakinan dan semangat untuk tetap berjuang. Nah, kalau kita lihat, kalau yang namanya harapan, seorang yang divonis mengalami sakit yang sangat parah di dalam hidupnya, mungkin kanker atau apapun yang ketika divonis sakit yang parah, walaupun hanya memiliki harapan 3% dalam hidupnya, dia mampu untuk berjuang. Seorang laki-laki akan terus berjuang untuk cinta ketika ada harapan yang diberikan oleh perempuan yang dia sukai. Seorang pelajar akan lebih giat belajar ketika dia mempunyai harapan, cita-cita untuk masuk ke universitas yang mereka inginkan. Dan masih banyak lagi contoh harapan yang kita sama-sama miliki. Nah, pertanyaannya, apa itu harapan menurut kalian? Teman-teman, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, harapan itu mempunyai arti bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan. Suatu kejadian akan yang berbuah kebaikan di dalam kehidupan kita yang akan datang. Itulah yang dinamakan sebagai harapan. Nah, kalau kita lihat sama-sama teman-teman, ketika kita ikut Tuhan mungkin kita punya harapan. Mungkin ekspektasi kita, harapan kita ketika kita ikut Tuhan, hidup diberkati, sukses, keluarga harmonis, bahagia, hidup berkelimpahan, sehat, dihargai orang, kemudian mungkin punya prestasi yang bagus, punya segala hal. Itu harapan kita ketika kita ikut Tuhan. Tetapi ternyata yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, hidup berkekurangan, keluarga ada masalah, mungkin kita juga mengalami yang namanya kegagalan, kita sedih, mungkin kita juga menjadi bagian orang yang dibully, tidak seperti orang lain, sakit hati, nilai jelek, gak dihargai, dan lain sebagainya. Nah, itu yang namanya akhirnya membuat kita kecewa. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita kecewa? Sebentar dulu, kalau kita lihat sama-sama kenapa kita bisa kecewa. Kita sering lupa bahwa yang menjadi Tuhan, ya Tuhan teman-teman. Seringkali kita berusaha menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dengan menaruh ekspektasi hidup kita terlalu tinggi teman-teman. Kita seumpama mendikte Tuhan supaya Tuhan mengikuti apa yang menjadi harapan kita. Dan akhirnya banyak orang percaya sekalipun akhirnya jadi kecewa. Padahal Tuhan memang berjanji untuk selalu menyertai dan memberkati kita. Tetapi Dia tidak pernah berjanji bahwa gak akan ada masalah ketika kalian tinggal di dalam dunia ini. Ketika setiap kita hidup di dalam dunia ini. Ingat, ada sebuah lirik pujian yang bilang bahwa Tuhan gak pernah janji jalan itu selalu rata. Tuhan gak pernah janji bahwa langit itu selalu biru. Tetapi janji Dia adalah senantiasa menyertai dan menolong ketika kita menghadapi setiap pergumulan yang ada. Teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita sama-sama melihat dan mengaca di dalam kehidupan kita, apakah seringkali kita juga melakukan hal yang sama? Kita mempunyai harapan tetapi tidak berdasarkan harapan yang kuat. Kita berharap, berekspektasi kepada Tuhan sehingga kita kecewa. Kita seolah-olah menempatkan diri seperti Tuhan dan berusaha untuk menurunkan Tuhan dari tahtanya. Sehingga akhirnya kita mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan. Tetapi hari ini teman-teman, kita mau sama-sama bahas bagaimana pengharapan di dalam Tuhan. Jika kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 9-20, kita akan melihat bagaimana penulis menekankan bagaimana kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kenapa? Karena pengharapan di dalam dunia adalah pengharapan yang tidak pasti. Pengharapan orang-orang percaya di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Kita harus meyakini bahwa pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Pastinya apa? Satu, teman-teman, kepastian akan keselamatan. Teman-teman, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun pribadi yang mampu memberikan kepastian di dalam kehidupan kita setelah kematian. Tetapi di dalam Kristus Dia memberikan kepastian yang paling dicari-cari oleh manusia. Kepastian yang selama ini ditakuti. Bahwa nanti ketika saya mati, saya kemana? Tetapi di dalam Kristus dikatakan bahwa setiap kita di dalam Kristus, kita memperoleh yang namanya keselamatan. Teman-teman, di Roma pasal 5 ayat ke-9 dengan jelas memaparkan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murkanya. Ada kata pasti di situ teman-teman. Semua orang mencari kepastian akan keselamatan.
Seringkali kita mikir, kok kan gue masih muda ya, umur gue masih panjang, gue masih bisa lakukan ini dan itu. Sebentar dulu teman-teman. Seringkali kita mikir hal-hal yang seperti itu, tapi teman-teman, percaya nggak percaya bahwa umur kita, itu kita nggak tahu kapan. Mungkin memang kita masih muda, masih belasan tahun, tetapi umur hanya Tuhan yang tahu teman-teman. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, Tuhan menjamin kita. Tuhan menjamin kita bahwa Dia akan menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Dia menjamin kita di dalam kekekalannya. Dia menjamin kita bahwa nanti ketika kita kembali ke surga, kita mati, kemudian kita dipanggil Tuhan, Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kita. Pengharapan kita pastinya harus di dalam Kristus. Karena Tuhan jelas di dalam pasalnya yang ke-9. Sesuatu yang pasti itu bicara tentang keselamatan di dalam hidup kita. Berharap kepada orang bisa mengecewakan teman-teman. Sebab orang bisa mudah berjanji, tetapi dengan mudah pula ingkar dan tidak menepati. Tetapi Koko hari ini mau bicara bagaimana Tuhan berjanji dan Tuhan pun yang akan menepati. Kepastian kedua adalah bicara tentang kepastian bahwa Tuhan akan menolong kita teman-teman. Ini menjadi kabar sukacita buat kita semua. Bahwa ini janji teman-teman. Janji bahwa Tuhan akan menolong kita. Kepastian yang seharusnya membuat kita terus berpegang dan berpengharap kepada Tuhan. Karena tanpa kepastian ini, tanpa memiliki pengharapan yang kuat seperti ini. Tapi ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita dengan mudah gentar, dengan mudah jatuh di dalam yang namanya pencobaan. Mungkin kita jadi putus asa, kehilangan semangat. Tetapi Koko mau kasih tahu kepada setiap kita. Harapan di dalam Tuhan yang pasti adalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah ingkar. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saja? Karena jelas teman-teman, Dia adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Penulis di dalam kitab Ibrani yang tadi kita baca tidak hanya berteori teman-teman tentang yang namanya pengharapan. Tetapi penulis memperlihatkan contoh nyata bagaimana Tuhan yang menepati setiap janjinya kepada Abraham. Kita tahu sama-sama Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar teman-teman. Janji ini diberikan kepada Abraham, tetapi selama Abraham hidup tinggal di dalam dunia 120 tahun penantiannya, dia belum mendapatkan yang namanya keturunan, belum melihat janji itu. Tetapi yang dilihat teman-teman bahwa Abraham setia kepada Tuhan. Dia menaruh pengharapan, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini juga menjadi contoh konkret betapa Allah bukanlah Allah yang pembohong, Dia adalah Allah yang selalu menepati setiap janji yang Dia firmankan kepada setiap kita. Teman-teman, saat ini ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita seakan-akan takut, khawatir tentang menghadapi masa depan, khususnya teman-teman yang mungkin studi, yang saat ini kelas 12 pun sedang berharap-harap, apakah saya diterima, apakah saya masuk ke universitas yang saya inginkan. Mungkin saat ini juga bertanya gimana nih ke depannya. Teman-teman yang lagi kuliah mungkin cari tempat pekerjaan. Mungkin kebingungan gimana nih di dalam pandemi corona ini, yang masih corona ini sulit untuk mencari tempat kerja dan lain sebagainya. Dan percayalah bahwa dibilang Tuhan berfirman kepada kita bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita. Tuhan akan ada selalu bersama dengan kita. Karena Dialah Allah yang akan terus menolong kita. Di saat yang bersamaan penulis juga hendak memperlihatkan contoh teladan yang bertahan di dalam yang namanya kesabaran dan pengharapan kepada Tuhan. Abraham bertahan teman-teman. Abraham bertahan dan percaya kepada Tuhan. Abraham di tengah penantian dia tetap percaya kepada janjinya. Dan untuk bertahan, untuk tetap berpengharap kepada Tuhan di tengah permasalahan bukan hal yang mudah. Karena itu di dalam surat Ibrani ini pasal 6 dia katakan juga, penulis mengatakan bukan tanpa kesulitan ketika kita berpengharap kepada Tuhan. Karena di satu sisi kita mengalami yang namanya penderitaan, tetapi kita harus tetap menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita bergumul tanpa harapan, maka kita seakan-akan tidak punya semangat juang lagi teman-teman. Tetapi ketika kita melihat pengharapan di dalam Tuhan, walaupun saat ini kita menderita,
Saat ini Tuhan mengizinkan ada pergumulan. Tetap melihat kuasa Tuhan mampu menolong saya, mampu menolong setiap kita. Saat ini bersandarlah kepada Tuhan. Abraham bersandar menanti, karena kesabaran itu pada akhirnya dia memperoleh yang namanya apa yang dijanjikan Tuhan. Abraham menerima janji itu ketika Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham. Memang Abraham belum melihat bagaimana dia menjadi bapak segala bangsa, menjadi umat yang besar. Tetapi janji itu digenapi di dalam kehidupan kita. Kitalah orang-orang pilihan Allah. Kitalah keturunan Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Teman-teman, apa yang sudah dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Itulah yang harus menjadi keyakinan, menjadi tonggak di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Allah menjamin dengan pasti keselamatan kita, bahwa Allah menjamin bahwa setiap pergumulan pasti Dia akan menolong. Yang pertama harus kita lakukan adalah pegang janjinya, teman-teman. Pegang janjinya. Seorang yang berpengharap adalah seorang yang yakin dan percaya kepada janji yang dia terima. Sekali lagi, seorang yang berpengharap adalah seorang yang yakin dan percaya kepada janji yang dia terima. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, setiap kita adalah orang-orang yang kita sadar kita adalah orang-orang yang lemah. Yang seringkali mencari pengharapan lain, mencari bantuan lain. Tetapi sehari ini kita belajar bagaimana kita berserah, berpengharap kepada Tuhan. Pegang janjinya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Sebab di dalam Dia ada jaminan, kepastian. Di dalam Dia hidup kita akan mengalami yang namanya keamanan. Kita mengalami yang namanya perlindungan. Hari ini apabila kita diizinkan Tuhan mengalami situasi yang begitu berat, yang amat berat. Mungkin tantangan di dalam studi, mungkin tantangan ketika tidak bisa melihat masa depan kita. Mungkin kita takut menghadapi masa depan kita. Mungkin pasangan hidup kita. Mungkin keluarga kita. Atau mungkin kesehatan kita yang tidak baik. Pandanglah kepada Yesus, sumber harapan kita. Tuhan bilang apa? Serahkanlah segala sesuatu kepadamu karena aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Di dalam 1 Petrus pasalnya 5 ayat ke-7 mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sehingga ketika kita berharap, kita tetap memegang pengharapan di dalam Kristus, kita bisa katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tanpa pengharapan kita tidak bisa melangkah. Tanpa pengharapan, hidup kita malah jadi hancur, teman-teman. Hilang pengharapan adalah masalah yang serius. Apabila kita tidak punya pengharapan, artinya kita mati, teman-teman. Semangat kita mati, antusiasme kita mati, sukacita kita mati, sekalipun tubuh kita masih hidup. Sebetulnya ketika seseorang sudah kehilangan harapan, seorang itu sudah mati. Teman-teman, saya mau membuat sebuah peragaan ya teman-teman ya. Saya punya satu balon, kemudian ada lilin. Dan di balon ini ada tulisannya no hope. Ya, tidak ada harapan teman-teman ya. Bagaimana seorang yang tidak memiliki pengharapan, tidak di dalam Kristus, orang ini tidak memiliki pengharapan. Ketika seseorang berpengharap kepada dunia, maka ketika ada masalah menghimpit, ketika ada persoalan yang terjadi, dia tidak tahan, teman-teman. Dan dia akhirnya hilang, teman-teman. Tetapi seseorang yang di dalam Kristus, saya kasih tahu ketika seseorang itu punya pengharapan di dalam Kristus, cobaan seberat apapun, teman-teman, masalah seberat apapun, dia mampu bertahan karena dia mempunyai Kristus di dalamnya. Seorang di dalam Kristus, ketika seorang mempunyai Kristus di dalam hidup kita, kita percaya, kita berpegang kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan akan terus menolong kita. Dan kita mampu berjalan melewatinya. Pegang dan percaya akan janji itu. Terima janji itu. Dan selalu melihat fokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Bahwa Tuhan yang akan menyertai setiap jalan dan langkah kita. Seberat apapun pergumulan teman-teman semua yang saat ini kita hadapi, tetap pandang kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Allah Abraham, Allah Daud, Allah yang ada di dalam kitab-kitab yang kita baca di perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru.
Allah yang sudah menyertai, Allah yang sudah memimpin. Terbukti teman-teman. Dan saat ini saya juga mau katakan, Allah yang sama itu ada di dalam hidup saya. Yang saya pegang sampai saat ini, pergumulan seberat apapun, saya tetap sukacita. Saya tetap merasakan damai sejahtera. Karena saya punya Tuhan yang memelihara hidup saya, yang memegang kendali kehidupan saya. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah pengharapanmu saat ini? Teman-teman, terakhir teman-teman dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh teman-teman. Tahu sauh teman-teman? Sauh di dalam kitab Ibrani yang dipakai adalah jangkar. Tapi kalau seandainya sebuah kapal ketika dia berlabuh, ditaruh sauhnya atau jangkarnya ditaruh di satu pelabuhan, maka seberapa besar tiupan angin, badai akan membuat tetap kapal itu berdiri di posisinya. Jangkar yang artinya menjadikan pengharapan. Kenapa menggunakan kata jangkar di sini? Supaya setiap kita menjadikan pengharapan sebagai dasar kita bertahan untuk menghadapi berbagai macam terpaan ombak masalah. Karena kita yakin ada Tuhan yang sudah menjamin kita dan berjalan akan selalu menyertai dan menolong kita. Teman-teman, mari tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita tetap berpegang kepada janji setia yang Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi, Tuhan gak pernah janji jalannya selalu rata. Tuhan gak pernah janji langitnya selalu biru. Tapi Tuhan janji ketika jalan gak rata, Dia akan memimpin jalan kita. Ketika langitnya hitam banyak badainya, Tuhan bilang, aku akan memberikan kekuatan dan akan menyertai. Miliki pengharapan sejati itu di dalam Tuhan. Dan mari kita menjadi anak-anak yang terus berjuang di dalam dunia ini sampai pada akhirnya. Sehingga kita boleh didapati sebagai anak-anak yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami boleh tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, ingatkan kami saat ini ketika setiap kami punya pergumulan di dalam kehidupan kami. Selama kami punya Tuhan, kami boleh tetap melihat pengharapan. Selama kami berpegang kepada Tuhan, kami pasti akan terus melihat pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan yakinkan kami akan janji-janji Tuhan yang berada di dalam firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengimani dan mengamini bahwa Tuhan akan menyertai kami, menolong setiap langkah kami, hari lepas hari, melewati berbagai macam tantangan dan juga cobaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.